Welcome back to Neutrality Studies, everybody. My name is Selamat datang kembali di Neutrality Studies, semuanya. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya bersama Profesor Richard Sakwa secara langsung. Richard, selamat datang kembali. Senang sekali bisa bersama Anda. Luar biasa rasanya, akhirnya kita bisa duduk di meja yang sama. Kita baru saja menghadiri sebuah konferensi tentang Russofobia, dan Anda tadi menyampaikan paparan yang menurut saya sangat brilian tentang apa itu Russofobia. Boleh kita bahas sedikit soal itu? Ya gimana titik analisisnya, terutama nih toward Doi, yaitu Russofobia di dunia barat. Begini to make for. Western Russophobia, right? How do you make sense of it? Well, it's very hard to make sense, but Ya, ini memang sulit untuk dipahami. Tapi ada dua hal yang perlu dikatakan. Pertama, Russofobia itu berubah-ubah. Jadi bukan sesuatu yang terus-menerus. Ia naik turun, diselingi oleh masa-masa aliansi dan juga dua perang misalnya. Tapi yang saya fokuskan dan yang saya coba jelaskan adalah bahwa setelah tahun 1945, bentuk Russofobia seperti ini sebenarnya hanyalah cara lain untuk menggambarkan hubungan antara Barat dan Rusia. Tatströjthartumentsi, Tmosmenschwait skapt te pengaruhi, ispinimib vokamrichris, sejak Britnathan to. all the way back to the split. You could go back to the split between Kita bisa menelusuri kembali ke perpecahan antara Bizantium, antara Gereja Ortodoks dan Katolik Roma pada tahun 1054. in the post-war years. Tapi fokus saya khususnya adalah bagaimana di tahun-tahun setelah perang muncul satu bentuk khas dari dunia politik Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, tapi juga menyatukan Amerika dengan negara-negara Eropa Barat. Dan dunia politik Barat inilah yang mengubah karakter politik di dalam negeri, serta cara mereka bertindak dan berhubungan dengan pihak luar. Tentu saja, termasuk Tiongkok, dan juga di masa-masa sebelumnya. Jadi, dunia politik Barat ini benar-benar mengubah cara mereka berurusan dengan pihak luar. Maksud saya, di tahun-tahun awal, kita punya Perang Dingin pertama, yang bisa dibilang sebagai bentuk permusuhan yang teratur. Karena pada dasarnya, dunia politik Barat ini adalah sebuah model tatanan dunia. The West is a model of world order. It basically considers Pada dasarnya, pandangan itu menganggap hal tersebut sebagai sebuah model modernitas, kalau boleh dibilang begitu. Sebuah model modernitas. Bentuknya bisa berbeda-beda, tapi tidak seragam, dan selalu ada ketegangan serta konflik di dalam dunia politik Barat. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu sepenuhnya seragam. Tentu saja, pernah muncul kritik dari kalangan Gaullis pada satu titik tertentu. Tapi bagaimanapun juga, pada masa Perang Dingin pertama, pandangan itu melahirkan kritik terhadap Uni Soviet sebagai model alternatif dari tatanan dunia, yang didasarkan pada prinsip berbeda, yaitu internasionalisme sosialis, berlawanan dengan internasionalisme liberal dari dunia politik Barat pada tahun-tahun awal itu. Namun, hal itu juga menimbulkan semacam permusuhan yang bersifat sistemik. a type of systemic hostility. It used to be the anti-communist crusade, which Dulu ada yang disebut sebagai gerakan anti-komunis, yang tentu saja dalam beberapa hal membentuk hubungan tertentu. Kita pernah mengalami masa McCarthyisme, lalu ada CIA yang mendirikan berbagai jurnal dan melancarkan serangan budaya besar-besaran. Tapi inti dari semua ini kalau dirangkum adalah setelah runtuhnya model tatanan dunia Soviet pada tahun 89 sampai 91, akhir dari Perang Dingin pertama, sikap terhadap Rusia bukannya berubah, malah justru makin keras. Kenapa begitu? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena dalam buku saya sebelumnya, berjudul The Lost Peace, saya berargumen bahwa kita menyia-nyiakan kesempatan besar, bahkan dua kesempatan. Pertama, di benua Eropa, untuk membangun tatanan perdamaian sejati, dari Lisbon sampai Vladivostok. Rusia sebenarnya mengstafiknya. Vladivostok. The Russians wanted it, plenty in Europe wanted it. But Banyak pihak di Eropa yang menginginkannya. the West had developed Tapi karena cara aliansi yang dipimpin Washington ini berkembang, kita sering bicara soal NATO. Tapi sebenarnya NATO itu cuma gejala dari permusuhan yang lebih besar. that in a Kita tahu dengan cukup jelas, di tahun 90-an, Gorbachev, lalu Yeltsin, dan kemudian Putin, semuanya ingin bergabung dengan dunia politik Barat. and that's Tapi mereka tidak bisa. Dan itulah pertanyaannya. Kenapa tidak bisa? Menurut saya, alasannya ada pada karakter dari model Barat yang terbentuk saat itu. the West. Barat tidak bisa menyerap Rusia, karena Rusia membawa seluruh beban peradabannya sendiri. Dulu kita pikir masalahnya adalah komunisme.
Tapi seperti yang pernah dikatakan Alexander Zinoviev, kita mencoba menembak komunisme, dan yang kena justru Rusia. To shoot communism and we hit Russia. Yeah, and of course, like the older version of Russophobia. Ya dan tentu saja, seperti versi lama dari Russofobia, dan kita pernah punya pembicara yang membahas hal ini, terutama Alexander Mercuris, yang juga akan berbicara lagi di podcast ini. Tapi Russofobia itu jauh lebih tua dari komunisme, jauh lebih tua dari revolusi. Ia sudah ada sejak lama, dan bahkan bertahan melewati masa komunisme. Jadi, dalam arti tertentu, perasaan bahwa Rusia adalah yang lain yang harus dilawan itu sudah lama ada. Lalu muncul juga berbagai stereotip tentang orang Rusia, yang jahat, yang pemabuk, yang licik, yang despotik, semua gambaran seperti itu. Komunisme hanya menjadi wadah yang sangat nyaman untuk mengatakan, oh tidak, ini semua masuk akal kok. Padahal, di balik itu ada itu yang sangat tidak rasional, bukan begitu? But there's a deep irrationality behind it, isn't it? Absolutely. Once you stripped away that communist, Betul sekali. you actually find there was a Begitu lapisan komunismenya disingkirkan, kita bisa lihat ada sesuatu yang lebih dalam, semacam permusuhan terhadap Rusia sebagai negara, sebagai peradaban. Seperti yang Anda bilang, ini sesuatu yang berlangsung lama, tapi tidak terus-menerus. Jadi, ya di abad ke-19, bentuknya memang berbeda seperti yang dijelaskan rekan-rekan kita, terutama setelah Kongres Wina dan terbentuknya aliansi Suci atau Union Defensive. Lalu muncul revolusi liberal tahun 1848. Tapi salah satu pemicunya juga adalah pemberontakan Polandia tahun 1830. Setelah itu banyak orang Polandia pergi ke barat, dan kemudian orang-orang Hungaria ikut menambah suara itu. Pola yang sama sebenarnya terulang lagi sekarang, ketika para pembangkang Rusia pergi ke barat, dan meminta negara-negara barat menggunakan tekanan terhadap tanah air mereka, dengan berbagai alasan. against their homeland for various reasons. So that's what generated, and then of course we had the Jadi, itulah yang memicunya. Dan tentu saja, dulu ada persaingan panjang antara Inggris dan Rusia dalam apa yang disebut Great Game di Asia Tengah. Juga perang-perang di Afghanistan. Karena itulah Inggris terlibat, dan juga ada perang Crimea. Jadi, ya memang ada beberapa faktor yang berperan, bisa dibilang 3 atau 4. Ada faktor agama, karena Rusia beraliran ortodoks. Tapi tentu saja, Rumania dan Yunani juga ortodoks, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Lalu ada faktor sejarah, yang bisa ditelusuri jauh ke belakang, sampai tahun 1054, bahkan mungkin lebih jauh lagi. Tapi menurut saya, pada akhirnya, semua itu muncul karena persaingan geopolitik. Rusia adalah negara yang sangat luas di timur, yang selalu melihat dirinya sebagai peradaban dan kekuatan geopolitik yang unik dan berbeda. as a separate, unique type of civilization and geopolitical force. Yeah, and you just Then you don't like it. Ya, dan kamu tahu, mereka nggak suka itu. Kamu baru saja pakai kata yang diawali huruf C itu. Di konferensi kita, terutama Jeff Roberts, dia bilang, omong kosong, ini bukan soal peradaban, ada akar lain di baliknya. Tapi penafsiranmu sebenarnya cukup sejalan juga dengan analisis John Mearsheimer, yang bilang pada akhirnya semua ini soal perbedaan kekuatan antara negara-negara besar. Menurutmu gimana soal Mearsheimer? Maksudku, amat si Mearsheimer penting untuk Russophobia. Mearsheimer important in order to understand Russophobia? Yes, I mean he's right, of course. It is. Ya maksud saya, dia benar tentu saja. Ini soal kenyataan bahwa Rusia, bagaimanapun juga, standar untuk Rusia itu tidak pernah sekuat yang mereka kira, tapi juga tidak pernah selemah yang kita kira, atau sebaliknya. Jadi ada unsur itu di situ. Tapi kalau kita bicara soal peradaban, itu memang penting. Jadi maksud saya, Mearsheimer itu sangat bagus, tapi dia melewatkan dua hal yang mendasar. Jelas, pandangan realisme ofensifnya yang keras, itu didasarkan pada satu asumsi, yaitu dua hal. Adjudikan politik internal. That there's a black box internal politics. You don't look at it internal politics. You don't look at it internal. Kamu nggak melihat politik dalam negeri, kamu nggak melihat budaya dalam negeri, dan seterusnya. Dan menurut saya di beberapa hal, dia memang benar. Karena orang biasanya menentukan kebijakan luar negeri berdasarkan posisi, kekuatan, penilaian keamanan, dan hal-hal seperti itu. Hal kedua yang dia nggak perhatikan adalah konteks yang lebih luas di luar sana. Saya sendiri sering berdebat langsung dengannya. Saya pikir dia hebat, cara berpikirnya juga luar biasa. Tapi faktanya, sejak tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua, kita hidup dalam tatanan politik dunia yang baru.
Model itu kemudian, setelah tahun 89 sampai 91, menganggap dirinya bersifat universal, dibungkus dengan bahasa tentang akhir dari sejarah dan segala macam gagasan lainnya. Dan dari situ, dia jadi makin radikal. Bukannya mereda, justru makin menyinggung. Tapi kalau kita bicara soal peradaban, yang kita maksud di tingkat yang lebih dalam dari politik adalah bahwa Rusia, Tiongkok, Persia, atau Iran saat ini, India tentu saja, dan banyak negara lain, punya identitas budaya yang kuat, rasa diri mereka sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah peradaban. Dan hal itu tidak bisa diabaikan. Jadi ini lebih dari sekadar keseimbangan kekuatan, karena ini menyangkut bagaimana kita memandang diri sendiri di dunia. Rusia misalnya melihat dirinya sekarang dengan cara itu, dan mereka menggunakan istilah multipolaritas untuk mengekspresikan keunikan serta peran aktif mereka dalam urusan internasional. Hey, just a very quick note, the best way to support Hey, cuma catatan singkat aja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Nah, tapi tentu saja itu memunculkan pertanyaan, apakah yang disebut Barat? Dan saya pikir konsep kamu tentang Barat politik sebenarnya adalah ekspresi peradaban, kan? Maksudnya, orang-orang yang secara peradaban merasa satu kelompok, walaupun mereka tinggal di negara yang berbeda. Tapi pada akhirnya, yang kita lihat sekarang ini adalah kerjasama yang sangat erat, sampai ke tingkat integrasi sistem. Sebagian orang bilang, oh, ini cuma Amerika Serikat yang mengendalikan satelit-satelitnya, yang sampai batas tertentu memang benar. Tapi di sisi lain, kalau saya pahami dengan benar, ini juga soal pandangan bersama tentang dunia. Dan pre-stereotype itu membangun 20 house-nya tetap. Dan dari sisi tinggi berdaya baiknya, Russophobia is sermimen siri pre-dimenit politik. trait of the political West. It turned out to be the case. I mean, it was just simply... Ternyata memang begitu. Maksud saya, ini murni berdasarkan fakta. Di tahun 90-an, setelah Uni Soviet runtuh, Rusia muncul dan berkata, kami ingin bergabung dengan kalian. Kami ingin menjadi bagian dari dunia barat secara politik. Dan banyak orang, satu generasi penuh, tumbuh dengan pemikiran seperti itu. Lalu mereka terkejut. Kita sering membicarakan soal perluasan NATO, tapi sebenarnya itu cuma gejala dari masalah yang lebih besar. Mungkin memang seharusnya NATO berkembang, tapi cara mereka melakukannya justru membuat Rusia tersisih. Padahal, NATO bisa saja melakukan hal-hal baik. Misalnya, mencegah Yunani dan Turki berperang karena sengketa pulau, dan hal-hal semacam itu. Kenapa tidak? Tapi yang tidak seharusnya dilakukan, dan nyatanya mereka lakukan, adalah memperluas NATO dengan cara yang pada dasarnya diarahkan melawan Rusia. Dan disinilah muncul sumber lain dari Russophobia, yaitu dimensi Eropa Timur. Setelah negara-negara di kawasan itu bergabung dengan NATO mulai tahun 99, lalu dengan Uni Eropa, yang keduanya tentu saja menjadi bagian dari model barat politik, muncullah kembali seluruh beban budaya itu. Bahasa tentang kebebasan, dan narasi bahwa Rusia itu despotik. Semua itu muncul lagi dalam bentuk baru. Bahwa Rusia itu pembunuh, bahwa mereka melakukan perang hibrida melawan kita. Dengan kata lain, kita menciptakan kembali konflik yang sebenarnya tidak perlu ada. Padahal Rusia ingin bergabung dengan barat politik ini. Salah satu aspeknya adalah, di dalam barat politik, ada ideologi Atlantisisme yang berhadapan dengan kontinentalisme, seperti yang dikatakan kaum Gaullis, yang ingin menyatukan seluruh benua. Jadi ini punya beberapa lapisan. Istilah Russophobia sendiri, saya nggak selalu yakin itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan hal ini, karena sering juga dipakai untuk menolak kritik yang sebenarnya sah. Setiap sistem politik seharusnya bisa dikritik. Menurut saya itu sehat, justru bikin sistemnya lebih hidup, lebih tangguh kalau dikritik. Tapi terlalu sering, kritik yang sah terhadap Rusia langsung dianggap, oh, itu cuma Russophobia. Padahal sebenarnya, itu kritik yang didasari pandangan tulus bahwa memang ada kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan hal seperti itu berlaku untuk semua negara.
Nah, yang dilakukan Rusofobia adalah menambahkan ke dalam kritik yang normal itu semacam anggapan bahwa model tatanan dunia yang lain itu nggak sah. Dan disitulah letak perbedaannya. The separate distinction there. And it needs to be broken up. It needs to Dan itu harus dipecah, harus dibagi lagi jadi bagian-bagian yang lebih kecil, kan? Jadi, gagasan dari Barat bahwa apa yang terjadi pada Uni Soviet seharusnya juga terjadi pada Rusia. Dan istilah dekolonisasi Rusia, pada dasarnya itu berarti memecah Rusia. Dan di balik gagasan itu, ada keinginan untuk menghancurkan apa yang menjadi Rusia saat ini. Betul kan? Kami juga punya rekan-rekan dari Rusia di konferensi itu yang menafsirkan terma kritik dari orang Rusia yang dulu pindah ke Barat selama Perang Dingin, lalu mulai mengeluh tentang sistem di negaranya sendiri. started complaining about the system at home. They interpreted that as Russophobia. But Mereka menafsirkan itu sebagai Russofobia. Tapi kamu dan saya akan bilang tidak. Itu kritik terhadap sistem, kan? Ini berbeda dari apa yang dilakukan Barat ketika mereka juga menciptakan stereotip budaya yang sangat emosional. Poinmu tadi adalah, apa yang kita lihat sekarang terkait Rusia dengan Russofobia, terutama yang sedang marak saat ini di tahun 2026, berkaitan dengan 3 krisis, bukan 3 citra, tapi 3 krisis yang berbeda di dunia Barat. Pesapriscouts with Srathing. three distinct crises of the West. Can you Oh, explain yes. those and how they link? Yes. Yeah, indeed. Ya, memang, Barat telah berkembang. Pertama-tama, yang disebut dunia politik Barat sebagai sebuah model, selalu punya, kalau boleh dibilang, 2 wajah. Wajah pertama adalah wajah persemakmuran, yang berbicara tentang kepentingan publik, kebebasan, konstitusionalisme, dan supremasi hukum. Semua hal yang baik. Tapi ada wajah kedua yang bisa kita sebut sebagai wajah kekaisaran, yaitu hubungan yang bersifat subordinat dan penuh dominasi. Dalam 40 tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua, kita punya Barat yang sosial demokrat, dengan perkembangan besar negara kesejahteraan. Inggris, misalnya, pada pertengahan tahun 70-an, mencapai tingkat kesetaraan tertinggi dalam sejarahnya, berkat kebijakan pajak progresif, kebijakan redistribusi, dan berbagai program kesejahteraan. Namun, 40 tahun terakhir, kita justru mengikis semua itu dengan neoliberalisme. Dan itu bukan sekali berpaskan ekonomi dari karisi sosial serta visi progresif feudalnya. And progressive visions. It was worse than that because it actually Lebih parah dari itu, karena hal ini sebenarnya merusak kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri. Dan Inggris, terus terang saja sangat buruk dalam hal pemerintahan. Itu bisa dilihat dari kebijakan pajak yang paling sederhana. 78% pendapatan pemerintah daerah tidak digunakan untuk membersihkan jalan, menambal lubang, melakukan hal-hal untuk kepentingan publik, merawat taman kota, atau mengembangkan perpustakaan. Semua hal yang seharusnya menjadi tugas pemerintah daerah. Sebaliknya, 78% itu justru digunakan untuk perawatan orang dewasa dan anak-anak, dan berbagai bentuk layanan sosial lainnya. Sekarang, hal-hal itu memang penting, tapi seharusnya ditangani oleh pemerintah pusat, bukan dibebankan pada pemerintah daerah yang sudah kekurangan dana. Dengan kata lain, kita telah merusak kemampuan kita sendiri. Bisa dibilang, ini menciptakan kekosongan sebuah kehampaan yang muncul akibat serangan neoliberalisme terhadap masyarakat modern, terhadap negara-negara Barat, khususnya di Eropa Barat. in Western Europe in particular. The modern Western state being Negara Barat modern yang kita kenal sekitar tahun 70-an, seperti di Inggris, di Skandinavia, juga di Jerman Barat, dan sebagainya. Model negara kesejahteraan seperti itu ya. Memang begitu. Indeed, this post-war welfare state, but no. Negara kesejahteraan pasca perang ini. Tapi semuanya sebenarnya lebih dalam dari itu. Semua lembaga modernitas, kalau boleh dibilang begitu, terutama partai-partai politik. Maksud saya, Peter Mayer, sekitar 15 tahun yang lalu, pernah membahas soal ruling the void, tentang bagaimana ekspresi publik, artikulasi dan representasi itu bekerja. Dan sekarang kita menghadapi krisis representasi. Inilah yang memicu gelombang populisme yang muncul di Inggris, seperti reformnya Farage, tapi juga di Prancis dengan Le Pen. Di Italia ada hal serupa, dan tentu saja di Jerman dengan Alternative for Germany. And in Germany, of course, Alternative for Germany. So all of this is an expression, is that
Jadi, semua ini menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kekosongan politik dan juga krisis ekonomi. Karena jelas, kita telah mengalami proses finansialisasi dalam sistem ekonomi yang pada akhirnya menyingkirkan investasi produktif yang sebenarnya. Lalu tentu saja, ada juga krisis sosial, di mana politik identitas memang punya tempat di setiap masyarakat. Tentu saja tidak ada yang menyangkal itu. Tapi, kalau boleh dibilang, ekspresinya sekarang sudah berlebihan. Ia justru menutupi persoalan nyata tentang kesetaraan dan politik kelas. Di Inggris misalnya, ada ketidakmampuan luar biasa untuk menjalankan kebijakan pembangunan daerah yang benar-benar efektif. Dan ini hal yang mungkin sebentar lagi kita akan melihat wali kota Manchester mengajukan tantangan, salah satunya kepada pemerintah Inggris, kepada pemerintahan Keir Starmer dari Partai Buruh. Dan tantangan itu secara khusus berkaitan dengan masalah ini, bahwa pemerintahan daerah dan kota telah kekurangan sumber daya. Gerakan ini disebut lagi sebagai Manchesterism, mengacu kembali ke tahun 1840-an, tapi dengan model yang berbeda. Dan kalau Manchester punya makna apapun, meskipun sebenarnya agak samar apa yang mereka maksud, maka maknanya adalah kita harus beralih dari sentralisasi besar-besaran di London dan pembangunan berlebihan di London. Tentu kita berharap London tetap berkembang, tapi fokusnya juga harus bergeser ke wilayah lain, ke daerah-daerah di utara dan barat yang kekurangan sumber daya dan infrastruktur transportasi. Jadi, ini salah satu krisisnya kan? Masih ada yang lain juga. Dalam pembicaraan tadi, Anda menyebut ada 3 jenis krisis yang berbeda. Salah satunya krisis negara yang berkaitan dengan proses demodernisasi atau pasca modernisasi. Oh, dan ada juga aspek militernya ya, betul. Ya, maksud saya yang terjadi sekarang adalah, salah satu cerminan dari krisis ini adalah bagaimana yang mengatakannya, remilitarisasi hubungan internasional di Eropa. Ya, dan itu luar biasa. Kita sedang menyaksikan munculnya semacam tirai besi baru, bukan lagi dari Narva di utara sampai ke selatan seperti dulu, tapi bergeser beberapa ratus kilometer lebih ke timur. Kita seperti mengulang kembali Perang Dingin, tapi dalam bentuk yang jauh lebih keras, lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Dan hal kedua adalah, Perang Dingin kali ini justru digerakkan dan dipertahankan lebih banyak oleh kekuatan-kekuatan Eropa sendiri, bahkan lebih daripada oleh Amerika Serikat. Dan itu sungguh aneh. Bahkan selama Perang Dingin pun, selalu ada semacam kontak kan? Dan waktu itu koran Pravda bisa dibaca di hampir semua ibu kota Eropa dan sebagainya. Ada juga garis merah tertentu tentang apa yang bisa terjadi secara militer. Nah, semua garis merah itu sekarang hilang. Kami di kalangan kami sedang mencoba memahami bagaimana bisa setelah perjuangan ideologis berakhir, justru muncul lagi situasi yang dulu terasa mustahil. Eskalasi terhadap Rusia, termasuk serangan dari pihak Barat, serangan NATO dari Ukraina, jauh ke dalam wilayah Rusia, dan mungkin sekarang bahkan dari wilayah NATO sendiri. Kita tidak tahu pasti, tapi itulah yang membuat semua orang khawatir. Dan hal ini kemudian terkait dengan pertanyaan tentang apa itu Rusia. Dan menurut saya, inti dari konferensi kita ini adalah soal kebencian terhadap Rusia. Menurut Anda, apakah kebencian itu menjadi faktor pendorong di balik semua ini? Ya benar. Jadi salah satu hal yang saya sampaikan di konferensi itu adalah bahwa kita hidup di dunia yang serba pasca. Semuanya terasa pasca struktural, pasca modern, pasca industri, bahkan pasca demokrasi, yang waktu itu jadi perdebatan besar, dan sekarang pasca liberalisme. Lalu apa yang mengisi kekosongan ini? Justru muncul agresi seperti ini. Dan ini bukan sekadar akibat dari perang mengerikan antara bangsa-bangsa Slavia, Rusia, dan Ukraina sejak 2022, bahkan sejak 2014. Karena saya sudah lama memperingatkan bahwa arah perkembangan dunia politik Barat sedang mengerucut pada serangkaian posisi yang justru menyingkirkan Rusia. Dan sebenarnya sudah jelas bagi siapapun yang menganalisis bahwa ini akan berakhir dengan buruk.
Dan tentu saja, di pusat semua ini, di mana ada NATO, di situ juga ada Uni Eropa, yang punya pasal 42 ayat 7, pasal tentang keamanan. Saya tahu pasal itu dimasukkan sengaja oleh pihak Polandia. Waktu itu Sikorski adalah Menteri Luar Negeri saat perjanjian Lisbon. Dan kemudian mereka mengajak Carl Bildt, Menteri Luar Negeri Swedia, untuk ikut. Maus Strength Vatsabispaskany, membuat Rusia kesal. They deliberately put it in to annoy the Russians. 427 is the collective security. Pasal 42 ayat 7 itu semacam pasal tentang keamanan kolektif, kan? Memang nggak sekuat pasal 5 di NATO, tapi tetap saja di situ tertulis kalau salah satu negara Uni Eropa diserang, maka yang lain. Sebenarnya di situ tertulis harus memberikan dukungan, ya, bukan harus memberikan dukungan militer. They must militarily support them. Yes, which actually is stronger than Ya, yang sebenarnya lebih kuat daripada pasal 5 NATO, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hal itu bisa dilakukan. In other words, Jadi secara paradoks, dengan kata lain, yang mereka lakukan adalah menjadikan Uni Eropa seperti NATO. and of course, Dan tentu saja, dalam versi-versi terbaru, kita melihat adanya penyatuan secara efektif antara Uni Eropa dan NATO. Uni Eropa sekarang menjadi semakin militeristik, dan mereka mulai berbicara tentang apa yang disebut Keynesianisme militer, menggunakan investasi militer sebagai cara untuk keluar dari kelesuan ekonomi. pull it out from the economic Sementara itu, NATO juga melakukan hal serupa, dengan misalnya 5% anggaran yang diarahkan untuk pertahanan dan hal-hal sejenis. Jadi, dengan kata lain, ini adalah upaya politik yang memang nyata. Meskipun banyak orang akan bilang tidak, kami hanya sekumpulan negara yang bekerja sama. Dan tentu saja, sejak awal arah kebijakannya selalu ditujukan terhadap Rusia, baik karena alasan budaya maupun alasan lain yang sudah kita bahas sebelumnya. against Russia for the cultural and reasons which we've talked about. So no, it is more, you know, Jadi ini lebih ke, kamu tahu, waktu kamu tadi tanya, kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? and that's, you know, I don't Nah, aku sendiri belum punya jawaban lengkapnya. Tapi kita sedang berusaha memahami ini. Bagaimana Barat bisa menyia-nyiakan uang? potential Apa sebenarnya potensi untuk membangun tatanan perdamaian yang positif di akhir Perang Dingin pertama, di akhir tahun 80-an dan awal 90-an? Dan bagaimana kita bisa sampai pada situasi sekarang yang jauh lebih buruk dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya? Barat sekarang seperti tertutup rapat, tidak bisa berdialog. Kita sudah masuk tahun kelima dari perang yang mengerikan ini, tahun kelima, dan tidak ada upaya, kecuali dari Washington, yang tentu patut diapresiasi. Setiap langkah menuju dialog dan diplomasi seharusnya disambut baik. Tapi kekuatan-kekuatan Eropa benar-benar menolak ke arah itu. Rasanya sulit dipercaya. to go that way. You couldn't make it up. The realists among our colleagues will then again. Para rekan yang berpandangan realistis akan bilang lagi, ya jelaslah, maksudnya ini memang yang dilakukan oleh kekuatan besar. Amerika Serikat punya kepentingan untuk menekan semua pihak lain, kan? Menurut Mearsheimer, persaingan keamanan itu nggak bisa dihindari. Jadi, siapapun yang berpotensi, bahkan di masa depan bisa jadi pesaing, harus segera ditekan. Dan dominasi total dianggap sebagai strategi terbaik bagi kekuatan besar manapun. Eropa, katanya, cuma satelit dan sudah ditundukkan, kan? Itu pandangan mereka. Tapi tetap saja, rasanya pandangan itu mengabaikan mekanisme yang membuat semua ini bisa berjalan. Bahkan kalaupun benar, mekanismenya sendiri jadi nggak dibahas. Even if true, it would leave out the mechanisms. And the question then is whether Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Rusofobia dan citra tentang Rusia itu termasuk salah satu mekanisme seperti itu? Dan apakah hal itu berbeda dari yang lain? Karena jelas, Tiongkok adalah pihak lain yang juga sangat penting, kan? Mungkin bahkan lebih penting dari yang dikatakan oleh Pak Mearsheimer sendiri. Kita memang harus peduli pada Rusia, juga pada Tiongkok, karena Tiongkok adalah pesaing sejajar. Rusia tidak begitu. Tapi terhadap Tiongkok, kita tidak melihat bentuk xenofobia yang sama. Yang kita lihat lebih ke narasi ancaman dari Tiongkok, ya tapi bukan yang seperti, oh, mereka itu orang mabuk, tidak mampu, berkelahi pakai skop dan mesin cuci, kan? Itu bukan yang kita lihat pada mereka. Itu justru yang kita lihat terhadap orang Rusia. Menurut Anda kenapa bisa begitu? we see with them, that's what we see with the Russians. Why do you think that is? Yeah, absolutely. You're absolutely right to identify the difference. Ya, betul sekali. Kamu benar banget melihat perbedaannya. Karena memang, perang Rusia-Ukraina itu, bahkan di Barat, sering digambarkan sebagai perang peradaban. Ya, kita pakai lagi kata peradaban itu.
Seolah-olah Ukraina adalah garis depan yang menahan gerombolan barbar dari Eurasia, dari padang rumput Asia, dan seterusnya. Semua gambaran khas abad 19 itu muncul lagi. Itulah kenapa Rusofobia punya makna yang cukup substansial. Bukan cuma, kritik terhadap Rusia itu sah saja. Kamu bisa mengkritik negara manapun, dan memang seharusnya begitu. It is valid. You could critique any country, and you should do. But there's a deeper antagonism. Tapi ada permusuhan yang lebih dalam, sangat dalam, seperti yang baru saja Anda sebutkan. Dan ini berbeda dari hubungan dengan pesaing lain manapun, terutama tentu saja dengan Tiongkok. Nah, logika dari argumen yang baru saja Anda jelaskan, bahwa kita tidak boleh membiarkan pesaing regional muncul dan harus menekannya sebelum itu terjadi, berarti argumennya kemudian adalah seharusnya kita justru melibatkan Rusia sebagai bagian dari pihak kita. Tepat sekali. It's right, Mas Werke Asmet. Precisely, that would have made much more sense. This is actually where Sebagai isu, disimpan por realis ke melincingkan. Kalau Rusia berhubungan dengan Tiongkok, international isu akal. would have made much more sense. Instead of which, we've consolidated the Russian. Sebaliknya, yang terjadi justru penguatan aliansi Rusia dan Tiongkok. Dan sekali lagi, ini sangat jelas. Rusia dan Tiongkok sekarang punya hubungan yang lebih baik dan lebih erat daripada kapanpun dalam sejarah. Dan itu akan bertahan lama. Tapi aliansi ini, tentu saja, punya kontradiksi dan ketegangan di dalamnya. Itu hal yang wajar. Namun dasar dari aliansi ini adalah penolakan terhadap politik yang dijalankan oleh dunia barat. Of that politics of the political West. And that's hugely important. That the political West. Dan itu sangat penting, bahwa dunia barat secara politik telah membangun satu pendekatan besar. Kita dianggap sebagai wilayah kebebasan, sementara mereka adalah wilayah despotisme. Kita punya ekonomi bebas, mereka punya korporatisme negara, dan seterusnya. Istilah korupsi selalu dipakai sebagai label besar. Apapun, sistem apapun yang tidak disukai, misalnya Georgia saat ini, langsung disebut masyarakat yang korup. Padahal, mungkin jauh lebih sedikit korup dibanding Ukraina, dan juga dibanding banyak negara lain. Jadi di dalam dunia barat secara politik, seperti yang saya sebut, sifatnya hermetik, tertutup, hanya bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Hermetic is closed. It can only talk to itself. Iya. And even then it becomes increasingly irrational. Dan bahkan pada titik itu, hal ini jadi makin tidak rasional. Karena kalau mengikuti logika argumenmu, pertanyaannya begini. Oke, dari sudut pandang Washington, itu memang masuk akal untuk menahan Rusia atau ancaman besar lain, baik yang potensial maupun yang nyata, seperti Tiongkok. Tapi pertanyaannya, kenapa kekuatan-kekuatan Eropa ikut saja, padahal itu tidak sesuai dengan kepentingan strategis mereka? Akan jauh lebih masuk akal kalau Jerman, Rusia, dan Prancis membangun semacam kontinentalisme ini. Dan omong-omong, saya sudah berargumen soal ini selama 30 tahun. Ini bukan cuma gagasan rumah Eropa bersama dari Gorbachev, tapi juga Konfederasi Eropa dari Mitterrand. Bahkan Ibu Thatcher, yang merupakan salah satu politisi paling cakap, meskipun saya banyak tidak setuju dengan pandangan politiknya, sudah memahami sebagian dari persoalan ini sejak awal. Intinya, Yaris Putin Graritskwood Continentalist, and Sugan Atlanticism. You needed this continentalism against Atlanticism. But I remember one meeting in London with Tapi saya ingat satu pertemuan di London dengan para duta besar di kedutaan Polandia. Saya menyebut hal ini, dan Lord Haney, mantan perwakilan kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkata, ajaran sesat ala Gaullist. Itu memang dianggap pemikiran sesat. Bahkan kata sesat sendiri punya makna penting dalam konteks ini. Artinya, ada batasan tertentu dalam wacana yang dianggap boleh, tapi kalau melampaui itu, langsung dicap sesat. Dan sekarang, tentu saja langsung ditekan. Kita sekarang punya seluruh sistem yang disebut anti-disinformasi, berita palsu, dan sebagainya. Jadi kita sendiri yang membangun situasi ini. Dan seperti yang saya katakan kemarin, kita sedang terjebak dalam demam perang. Demam perang yang mirip dengan Perang Dunia Pertama. Kalau kita baca sejarah Perang Dunia Pertama, itu benar-benar gila. Hanya seminggu atau sebulan sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelumnya, Tsar masih berada di Isle of Wight, di festival berlayar. Smeklikrekki Stalling terhubung, tak lama kemudian, Eka berperang. Frank Turthed Brescan to Yish. families were connected and they went to war in which millions died. Yeah, and let's Ya, jangan lupa Tsar, Kaiser, dan Rai Inggris itu sebenarnya sepuh.
Mereka berhasil stowe. The little grandchildren of Victoria, right? And Mereka semua cucu-cucu Ratu Victoria, kan? Tapi kalau kita lihat foto-foto dari Perang Dunia Pertama, waktu perang itu pecah, waktu akhirnya diumumkan, orang-orang di jalanan semua merayakan di ibu kota masing-masing. Mereka melepas topi, bersorak-sorai, penuh semangat. Lalu dengan senyum di wajah, mereka naik ke gerbong kereta dan berangkat ke garis depan. Orang Jerman bilang, sampai jumpa di Natal, di Champs-Élysées. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nggak sama sekali. And it didn't go that way. And It didn't. No. at the moment we're not there yet. No, we're not. Saat ini, kita belum sampai ke sana. Belum, karena menurut saya, masyarakat memang tidak menginginkannya. Kita sudah melihat hal ini di Jerman, lewat jajak pendapat publik. Ketika Menteri Pertahanan mengatakan bahwa warga Jerman harus siap berkorban, dan bahkan ada wacana semacam wajib militer ringan, reaksinya besar sekali. Penolakannya jelas. Jadi, ya, untuk sekarang ini tampaknya masih jadi urusan kalangan elit. Tapi seperti yang kita tahu, media populer, dulu kita menyebutnya media kuning, dan juga media sosial sekarang, bisa saja jangkitkan semangat itu. Social media can whip up this enthusiasm. As you say, out of a clear July. Seperti yang Anda bilang, dari krisis bulan Juli tahun 1914 yang datang begitu tiba-tiba, dari langit yang cerah mendadak muncul guncangan besar. Dan dalam waktu sebulan saja, mereka saling membunuh selama 4 tahun dalam perang yang sia-sia dan bodoh. Pada akhirnya, ya, dan Anda tahu, perang di Ukraina sekarang bahkan sudah berlangsung lebih lama daripada Perang Dunia Pertama. Menariknya, hari ini, 12 Juni 2026, sepuat ini kesepasmu saat perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung setelah Pangs Tuisa. Pas ini. As the First World War. is it? It's exactly today. Oh, wow. Funnily enough. Inte zien we per tuurtroth rummiekt en ag. En again, te promaien zwars tjol. So this, bemurmt der house step lal. It's longer than the Soviet Tidak, Union. ini sudah lebih lama dari keterlibatan Uni Soviet dalam apa yang mereka sebut Perang Tanah Air yang Agung. Jadi, ini sudah berlangsung beberapa bulan. Pada masa itu, tentu saja, seperti yang sering dikatakan banyak orang Rusia, mereka mengalahkan Nazi Jerman dan berhasil sampai ke Berlin. Tapi sekarang, di tahun kelima perang ini, mereka masih bertempur di Donbas, dan dengan sedikit keberuntungan, hanya bisa maju beberapa kilometer setiap beberapa bulan. Few kilometers with a bit of luck in every several months. Yeah. And of course, a lot can be said. Ya, about ya. this also. Dan tentu saja, banyak hal bisa dibicarakan soal ini. Termasuk soal fakta bahwa Rusia masih menyebutnya bukan perang, tapi operasi militer khusus dengan tujuan yang sama sekali berbeda dan sebagainya. Tapi pertempuran itu sudah berlangsung cukup lama. Menurut Anda, apakah cara perang di Ukraina berjalan justru memperkuat rasa rusofobia di Barat? Dan apakah Anda pikir hal itu juga memperkuat rasa takut atau kebencian terhadap Barat di Rusia? Kalau ngirat seperti ima mengatakan. Phobia in Russia, if something like that exists. Absolutely. What we do see is Betul sekali. Yang kita lihat adalah Ukraina berhasil mengelola narasi dan komunikasi dengan sangat cerdas. Dan mereka berhasil membuat Rusia tersisih dari banyak hal. Bahkan sejak awal, konser musisi Rusia dan acara sejenis sudah dibatalkan. Sampai sekarang pun, Rusia tidak diizinkan ikut dalam sebagian besar ajang olahraga dengan membawa bendera mereka sendiri atau sebagai tim nasional. Mereka juga tidak akan diizinkan ikut dalam kejuaraan Eropa UEFA berikutnya. Misalnya, ima member mes sebelaiswa, Dionys Biwosia Halfang Unisokt, Sofia, Garnis Desthafo. the Soviet Union, Yugoslavia, all the communist countries were in. And of course, we have a completely different dynamic when Dan tentu saja, kita punya dinamika yang sama sekali berbeda kalau bicara soal Israel dan Amerika Serikat, yang baru saja menyerang Iran tanpa provokasi dan seterusnya. Maksud saya, sekarang kita bisa lihat kemunafikan yang begitu terang-terangan. Semakin lama semakin jelas. Tapi yang menarik adalah hal itu berhasil kan? Rusia bisa dikeluarkan dari organisasi-organisasi ini, tapi Amerika Serikat dan Israel tidak bisa. the United States and Israel can't. And what really annoys them, of course, is that Yang benar-benar membuat mereka kesal, tentu saja, adalah bahwa Rusia tidak bisa dikeluarkan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka ingin sekali melakukan itu. Dan tentu saja, Inggris dan negara lain mengatakan bahwa Rusia tidak pantas berada di sana. Sementara itu, Israel sedang melakukan pembunuhan massal
dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada tanggal 28 Februari tahun ini tanpa ada provokasi sama sekali. Nah, inilah alasan lain kenapa model yang saya sebut barat politik itu penting bagi saya. Karena ini menunjukkan bahwa apa yang disebut standar ganda itu bersifat sistemik, bukan kebetulan. Dengan kata lain, dalam model saya, ada sistem internasional, yang sekarang ini adalah sistem berdasarkan piagam PBB. PBB memang bukan pemerintahan dunia, tapi lembaga itu menetapkan hukum internasional, menentukan norma-norma, dan apa yang dianggap sah dalam politik internasional. The norms and what is legitimate in international politics. And then you have the political West, which Lalu ada yang disebut dunia barat politik, yang setelah berakhirnya Perang Dingin, menyebut dirinya sebagai tatanan internasional berbasis aturan, atau tatanan internasional liberal. Tapi kemudian, tatanan itu mulai menggantikan, mengambil alih, dan menyingkirkan norma-norma yang sebenarnya berakar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya, mereka menciptakan apa yang disebut tatanan berbasis aturan, tapi dengan aturan buatan mereka sendiri, bukan aturan yang sesuai dengan PBB. Akibatnya muncul standar ganda. Mereka bilang kami melakukan ini karena ini hal yang benar, dan kami bisa melakukannya. Kami bisa lolos darinya. Dan bahkan sebelum Donald J. Trump muncul, dunia barat politik ini sudah mulai menyimpang dan berusaha menggantikan norma-norma yang netral dan universal yang tertanam dalam piagam PBB dan hukum internasional yang lahir sesudahnya. in the United Nations Charter and subsequent international law. In international law, and the international law is of course much Hukum internasional itu tentu saja jauh lebih tua dari piagam PBB. Kita membangunnya di atas dasar itu. Tapi hal yang menarik di sini adalah dunia politik barat terus-menerus mengklaim dan mungkin juga benar-benar percaya bahwa pendekatannya bukanlah bentuk pandangan peradaban tertentu terhadap politik dunia, melainkan sesuatu yang bersifat universal. Mereka mengklaim universalitas, padahal sebenarnya itu hanyalah bentuk kebarataan yang disamarkan dengan baik, yang kemudian mereka terapkan ke semua orang. Nah, apa dampaknya? Dan apa artinya bagi dunia politik barat ketika hal ini mulai gagal? Maksud saya, gagasan bahwa dunia internasional secara keseluruhan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, itu jelas tidak benar. Bahkan sekarang, hal itu mulai terlihat jelas bagi barat sendiri. Jadi ada semacam kesadaran yang cukup mengejutkan bahwa universalitas yang mereka klaim itu sebenarnya tidak lain hanya bentuk kepentingan khusus yang diklaim sebagai sesuatu yang universal. Yes, absolutely. It's a false Menurut Anda apa itu? Ya, tentu saja. Itu semacam universalisme palsu, karena dasarnya bukan pada prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati bersama, tapi pada hal lain. Jadi, seperti yang saya bilang, ada beberapa model tatanan dunia yang saling bersaing. Dulu kita punya Uni Soviet sebagai salah satu model tatanan dunia, yang membuat dunia politik barat, mau tidak mau, harus menyesuaikan diri, melakukan reformasi, dan membangun negara kesejahteraan, seperti yang tadi kita bahas. Begitu alternatif itu hilang, barat jadi, bisa dibilang, kehilangan arah, bahkan agak gila, karena tidak lagi punya pihak lain yang bisa menahan atau mendisiplinkannya. Padahal, kehadiran pihak lain itu dulu memaksa mereka memastikan rakyatnya sendiri tidak berpikir, oh, itu model yang bagus untuk layanan anak universal, perumahan publik, energi murah, dan hal-hal baik lainnya, yang memang berhasil dicapai Uni Soviet, meskipun ada hal-hal turutku great. Bad things, of course, as well. So, but once that disappeared, then Tapi begitu hal itu hilang, tentu saja, dunia politik barat mulai mengklaim dirinya bersifat universal. Bukan hanya menantang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan gagasan universalitas yang sejati, tapi juga, seperti yang Anda katakan, ada dua hal yang terjadi saat ini. Kekuatan Eropa Barat dan bahkan Amerika Serikat jelas sedang mengalami penurunan bobot ekonomi jika dibandingkan dengan kelompok BRICS secara umum. Karena yang terjadi adalah ketika mereka menjadi relatif lebih lemah dan lebih miskin, mereka justru makin keras, makin agresif. Itu gejala dari kemunduran, sebuah upaya untuk mencari jalan keluar, mencari kembali relevansi dan peran mereka di dunia. Dan yang terjadi adalah, saya kehilangan ujungnya tadi, tapi intinya mereka gagal mematuhi norma-norma mereka sendiri, kalau boleh dibilang di dalam PBB. Dan kegagalan itu sedang melahirkan serangkaian gejala yang bisa dibilang patologis.
is leading to this sort of whole series of pathologies. Yes. Because if the political West actually stuck to it, Karena kalau Barat secara politik benar-benar konsisten dengan prinsipnya sendiri dan benar-benar menerapkan standar yang sama pada dirinya sendiri, saya rasa mereka harus ikut berpartisipasi, kan? Mereka harus ikut dari Rusia, mereka harus ikut dari Tiongkok. Kalau universalitas yang mereka klaim itu benar-benar diterapkan juga pada diri mereka sendiri. Tapi karena mereka tidak melakukan itu, satu-satunya pilihan bagi pihak lain adalah berkata, tidak, kami melalui dengan norma-norma yang sebenarnya, yang sudah kita tulis dan separi-pari. Dan sekarang, mereka bukan seperti Iran dan Rusia sedang memiliki kekuatan. to them is what the others are doing now, Iran and Russia. Absolutely right. That in the joint declarations of Benar sekali. China over and over. Dalam pernyataan bersama antara Rusia dan Tiongkok, berulang kali mereka menegaskan dan membela sistem piagam. Karena itu, istilah revisionisme cocok digunakan di sini. Karena justru Barat yang kini bersikap revisionis dengan menolak norma-norma yang dulu mereka sendiri tetapkan. Sementara Tiongkok dan Rusia, omong-omong, mereka bukan anti-Barat. Mereka pasca Barat. Ada lagi istilah pasca di situ. Dan mereka juga bukan sekadar, kalau boleh dibilang, kekuatan tandingan terhadap dominasi Barat. Maksudnya, mereka ingin benar sikar mengubah aturan mainnya sendiri dan mengatakan, ini tidak masuk akal. Apa yang dilakukan Barat? Dan itu adalah sikap anti-hegemonisme. What the West is doing, and it's anti-hegemonism. We don't need that in the world. Kita tidak butuh hal seperti itu di dunia. Dan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa sistem internasional sekarang sudah matang. Sekarang ada 193 negara di dunia, dan tidak satu pun dari mereka yang mau menyerahkan otonomi dan kemerdekaannya, kecuali yang termasuk dalam dunia politik Barat. Negara-negara berdaulat itu membuat keputusan sendiri. Saya memikirkan India, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan banyak negara menengah, bahkan yang lebih kecil. Mereka tidak akan memasahkan. Sistem internasional sudah mempising, dan hal itu universalisme palsu dunia politik Barat terlihat makin ketinggalan zaman, bahkan makin berbahaya. Uni Herfembus. Even more dangerous. The European Union is open. That is going into Africa not for the good of Africa. Itu masuk ke Afrika, bukan demi kebaikan orang Afrika, bukan untuk membangun jembatan, rel kereta, dan sebagainya, tapi untuk menandingi inisiatif sabuk dan jalan dari Tiongkok atau keterlibatan Rusia. Jadi sikap negatif itu selalu ada. Satu hal terakhir, karena kamu mengingatkan saya, di dunia politik Barat, terutama di Eropa, kita seolah terjebak di antara dua hal. Di satu sisi ada demokratisme, di mana keputusan politik selalu ditempatkan di atas kehendak rakyat. Kita sudah melihat hal ini dalam pemilu di Rumania dan di tempat lain. Sekarang, semua pemilu berubah menjadi semacam pertarungan antara orientasi geopolitik, persis seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu. Kamu tidak lagi memilih pemerintahan, tapi memilih arah peradaban. Apakah kamu berpihak pada dunia politik Barat, atau kamu akan pro-Rusia, dan seterusnya. Or you're going to be pro-Russian and so on. And on the other side, you're trapped with this whole illiberal... Dan di sisi lain, kita terjebak dengan munculnya gelombang iliberalisme ini. Kita sudah melihatnya di banyak negara, termasuk dalam undang-undang kontraterorisme di Inggris. Itu sangat tidak liberal. Bertentangan dengan prinsip dasar Magna Carta, habeas corpus, dan seluruh tradisi hukum umum. Jadi, yang disebut Barat di sini sebenarnya adalah bentuk politik dari Barat itu sendiri. Dan tentu saja, sekarang bentuk itu mulai goyah. Karena kita punya Trump dan Amerika Serikat yang mengatakan, kita bahkan tidak butuh lagi Barat politik ini. Kita cukup kuat, Amerika yang utama, buat Amerika hebat lagi. Kita tidak perlu kekuatan Eropa itu. Biarkan mereka mengurus diri sendiri. Dan hal itu, tentu saja, membuat kekacauan makin besar dan menimbulkan kepanikan total, terutama di Prancis, Inggris, dan Jerman. Amongst France, United Kingdom, Germany. So you don't buy the argument. Jadi, Anda tidak sependapat dengan argumen dari pemikir seperti Brian Berletic yang bilang, pada akhirnya semua itu cuma pura-pura saja. Maksudnya, Eropa sebenarnya hanya sedang diarahkan lewat jalur lain, kan? Seolah-olah mereka mau melepaskan sesuatu, padahal tujuannya supaya Eropa makin termiliterisasi, lalu akhirnya tetap menjalankan kepentingan kekaisaran dan dominasi Amerika Serikat. Bukan dengan bersikap baik pada Eropa, tapi dengan berpura-pura seolah tidak begitu. And if you do a theory, a giddy is small. It is fired of brain seperti itu, ya.
still have the same agenda. You're not interpreting it that way. No, that is there's contradicted. Bukan begitu. Maksud saya, ada gerakan yang saling bertentangan di sini. Di satu sisi, Amerika Serikat, seperti yang kita lihat dalam strategi keamanan nasional dan berbagai pidato Marco Rubio serta tokoh lain di konferensi keamanan Munich, mengatakan bahwa kita perlu melakukan riset di dalam dunia politik barat, semacam sentuhan mendasar dari Amerika Serikat. Dan itu mencerminkan perasaan yang nyata bahwa 70, sekarang 80 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau kita ingat, ketika NATO dibentuk tahun 1949, Eisenhower pernah berkata, kalau 10 tahun dari sekarang pasukan Amerika masih ada di Eropa, berarti kita telah gagal. Dan sekarang sudah lebih dari 70 tahun sejak saat itu. Jadi ada rasa stagnasi, rasa bahwa ini adalah fenomena politik yang sudah kehabisan tenaga. An exhausted political phenomenon. Now, I want to see a renewal. Sekarang, saya ingin melihat adanya pembaruan. Kita sudah bicara tentang banyak barat. Kita sudah bahas tentang barat secara politik. Tapi mungkin itu hal lain yang bisa kita singgung sebentar. Tapi, seperti yang kamu tahu, ada juga bentuk-bentuk barat lainnya yang juga sedang mengalami krisis. Bisa dibilang ini krisis 3 lapis. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silahkan. Jadi, seperti yang saya bilang, barat secara politik punya pandangan yang sangat militeristik, yang tujuannya untuk menjaga agar Rusia tetap di luar, sama seperti setelah tahun 1945. Perang Dingin Pertama, lalu Perang Dingin Kedua, yang jauh lebih buruk dari yang pertama. Sekarang bahkan tidak ada penerbangan langsung antara negara-negara barat dengan Rusia dan Belarus. Itu benar-benar luar biasa. Lalu ada krisis lain yang menumpang di atas itu, yang kita lihat dalam gerakan Black Lives Matter dan seluruh perdebatan tentang peran kekaisaran. Ini tentang barat yang bersifat imperial atau kolonial selama 500 tahun terakhir. Revisi dan perdebatan itu sekarang sangat penting soal peran perbudakan dan perkembangan kapitalisme. Semua perdebatan itu, dan sebenarnya sudah berlangsung lama. Niall Ferguson menulis buku tentang imperialisme Inggris sekitar 20 tahun lalu, yang pada dasarnya mengatakan bahwa kekaisaran Inggris tidak seburuk itu. Dan kita juga dengar Marco Rubio di konferensi keamanan Munich menyebut tentang 500 tahun kejayaan peradaban dan budaya barat. Jadi itu menjadi lapisan tambahan di masa sekarang. Dan tentu saja, Rusia kemudian menanggapi dengan mengatakan, seperti yang kita dengar kemarin, Rememlis Mrenijan, it's Siri Grace in Briel. Dan Sichin. Tapi dengan kata lain, semua negara, menurut saya, sedang mulai menyadari dan memahami kolonialisme, juga bentuk-bentuk neokolonialisme yang ada sekarang. Rusia misalnya kembali menampilkan dirinya, seperti dulu Uni Soviet, sebagai kekuatan anti-kolonial. Lalu ada isu ketiga, yang sekarang saya sebut sebagai kemunculan apa yang dulu dikenal sebagai dunia barat Yudeo-Kristen atau Greco-Romawi. Sekarang saya menyebutnya barat filsafati, karena sebenarnya itu adalah cara berpikir yang berbeda tentang dirinya sendiri. Kita bergerak dari pandangan kosmologis tentang dunia ke pandangan teologis, dan kemudian salah satu ciri khas dari dunia barat kita, dan saya bangga menjadi bagian darinya, kalau boleh dibilang, adalah refleksi filosofisnya, dari Plato, Aristoteles, dan banyak lagi. Dan menariknya, tipe pemikir seperti ini, sang filsuf, awalnya berasal dari Persia. Benar. Jadi kalau kita lihat ke akarnya, ini sebenarnya tentang proses di-westernisasi. Maksud saya bukan sesuatu yang sempit seperti tradisi Yudeo-Kristen, tapi lebih pada gagasan bahwa kita dulu ada di awal, lalu menempuh jalur tertentu. Tapi di dasarnya sejak awal, ini selalu merupakan unsur peradaban. Dan tentu saja orang bisa bertanya, kenapa kita misalnya tidak seperti bangsa Persia, Babilonia, atau peradaban India dan Tiongkok yang sudah ada sejak awal, tapi kita memilih jalur yang spesifik. Dunia filsafat barat selalu punya kebiasaan untuk merefleksikan dirinya sendiri, meskipun sering penuh ilusi dan penipuan terhadap dirinya sendiri. Tapi tetap saja, itu tradisi yang penting. Saya sendiri akan bilang, sebagai seorang neoplatonis besar, tradisi itu sangatlah penting.
Neoplatonist is hugely important in the way that Aristotle examined politics. Dan ada cara bagaimana Aristoteles mempelajari politik dan hal-hal semacam itu. Nah, kita juga punya tradisi. Sama seperti orang India, Persia, dan Tiongkok, punya tradisi mereka sendiri. Dan inilah sebabnya, pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, pada lapisan yang lebih dalam dari dunia modern, kita seharusnya sadar akan hal itu. Sadar bahwa ada pemahaman jangka panjang seperti ini. Dan juga ada pandangan bahwa kita seharusnya tidak bersaing dalam arti sempit dan dominan, seolah-olah kita harus menekan Tiongkok. Ketakutan seperti itu, jujur saja, hampir terasa konyol. Tiongkok adalah peradaban besar, dan kita seharusnya justru bangga bahwa sekarang mereka berhasil mengangkat rakyatnya dari kemiskinan. Mereka berkembang. Apa yang salah dengan itu? It's developing. What's wrong with that? So, just to wrap up, I mean, we started with Russophobia. Sebagai penutup, kita tadi mulai dengan topik Russofobia. Dan kita akan terus membahas apakah Russofobia itu memang sudah tertanam dalam dunia politik barat, atau sebenarnya cuma fenomena tambahan yang bisa saja dunia politik barat tetap ada tanpa itu. Tapi kalau Anda diminta memberi saran kepada para diplomat Tiongkok dan Rusia, misalnya begini, baiklah, saya sarankan kalian bekerja sama dengan dunia politik barat dengan cara seperti ini. Kira-kira saran Anda apa? Work with the political West as follows. What would it be? Yeah. I think it has to be strategic patience. Menurut saya, yang dibutuhkan adalah kesabaran yang strategis. Jangan terpancing oleh provokasi. Ketika dunia barat secara politik mulai melemah, dengan ketegangan internal dan gejolak domestik seperti yang kita lihat di Inggris sekarang, semua itu akan membuat mereka bereaksi dengan cara yang keras. Dan kita lihat sendiri, eskalasi yang sama sekali tidak bertanggung jawab dalam perang Rusia-Ukraina terjadi hampir setiap hari. Jangan ditanggapi dulu, lakukan saja apa yang ingin dilakukan. Jadi, sejauh menyangkut Rusia, berinvestasilah pada masyarakatmu, pada rakyatmu, modernisasi, bangun perumahan. Dan kita memang melihat hal itu. Rusia terus berkembang, meskipun sudah 5 tahun menghadapi sanksi, bahkan lebih dari itu. 5 tahun sanksi yang sangat berat. Rusia tetap berkembang. Toko-toko penuh dengan barang mereka sendiri. Dan faktanya, beberapa orang Rusia bahkan bilang ke kami, termasuk di konferensi ini, bahwa hal terbaik yang pernah dilakukan Barat adalah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Karena itu memaksa mereka untuk kembali bergantung pada diri sendiri. Begitu juga dengan Tiongkok. Hal yang paling penting adalah tetap berpegang pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sistem piagamnya. Karena kita tahu, Israel, Ukraina, dan Amerika Serikat tidak begitu menyukai PBB. Jadi pertahankan hukum internasional. Tentu saja, kebanyakan negara lebih pandai menyatakan dukungan terhadap prinsip-prinsip itu, tapi bukan itu intinya. Selama kita tetap berkomitmen secara normatif pada prinsip-prinsip tersebut, itu yang penting. Maksud saya soal Rusia, kita tidak akan membahas penyebab perang Rusia dan Ukraina. Tapi yang jelas, Rusia is Mochgari spaced dengan merujuk pada Tepaltis 5 PB. In terms of Article 51 of the UN Charter, it's questionable, but nevertheless, it's trying to do. Itu memang bisa dipertanyakan, tapi bagaimanapun juga, ada upaya ke arah sana. Jadi, saran saya sederhana, sabar. Pertama, jangan terpancing provokasi. Kedua, tetap konsisten dengan sikap itu. Dan ketiga, mungkin bisa membangun sebuah model tentang bagaimana menjalankan politik internasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang internasionalisme yang berdaulat. Kedaulatan ya, kita mengembangkan cara kita sendiri. Tapi internasionalisme yang sejati adalah ketika negara-negara bekerja sama dalam format multilateral demi kepentingan publik, demi kebaikan bersama, dan demi perdamaian serta pembangunan. Jadi dengan kata lain, jangan sampai hanya menjadi cerminan dari barat politik dengan segala masalah dan kemundurannya, tapi jadilah contoh tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Indah sekali kalau dipikir-pikir. Beautifully said, Richard Sakwa, Sabang, Nimaorang Fallen Go Buanda. Ana putermari seek to semeni for the force kemene my beste. Everybody on this topic. I've just actually got a book. Saya baru saja menerbitkan sebuah buku tentang perang Rusia-Ukraina dengan subjudul Follies of Empire yang membahas sebagian dari topik itu. Sebelumnya, saya juga menulis The Lost Peace. Untungnya,
situs web Universitas Kent punya daftar karya-karya tersebut. Jadi kalau Anda melihat di Departemen Politik, saya Profesor Emeritus di sana, semua publikasinya tercantum. Tapi ke depannya, saya berencana membuat situs web pribadi saya sendiri. Planning to build up my own website in due course. And we will host you again in the Dan kami akan mengundang Anda lagi dalam waktu dekat. Teman-teman, kunjungi situs Universitas Kent, cari buku-buku karya Richard. Dia menulis dengan sangat produktif, terus-menerus. Maksud saya, sangat produktif, dan banyak menulis. Ya, sebenarnya itu sama saja. Tapi dengan itu, Richard Sakwa, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Richard Sakwa, thank you so much for your time today. Senang sekali para pergi. Semim.